Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, hati-hati terhadap modus pembobolan rekening bank dengan menggunakan SIM card telepon. Baru-baru ini wartawan senior bernama Ilham Bintang kebobolan ratusan juta rupiah karena ada pelaku yang bisa memakai nomor kartu SIM card milik Ilham Bintang usai pelaku tersebut mengajukan penggantian SIM card ke gerai Indosat Ooredoo, dalam hal ini provider layanan seluler. Nah, diduga lemahnya sistem pengamanan di bank dan keteledoran dari pegawai seluler Indosat Ooredoo inilah yang menyebabkan pembobolan ratusan juta rupiah ini bisa terjadi. Ini bukan kasus yang kecil dikarenakan ini bisa menimpa siapapun, tidak terkecuali Anda. Kita akan melihat terlebih dahulu sejumlah data dan juga fakta yang terjadi pada wartawan senior Ilham Bintang, di mana dia rekeningnya dibobol ratusan juta rupiah untuk ditransferkan dalam span waktu 3 hari ke 98 rekening berbeda yang dia tidak tahu itu rekeningnya siapa. Yang pertama ini adalah pendapat dari Ruby Alamsyah, pengamat dari Digital Forensik Indonesia, yang menduga atau menganalisa bahwa pertama-tama pelaku mencuri data dari korban Ilham ini atau dengan aktivitas phishing melalui telepon, WhatsApp, SMS maupun mengirim link tertentu yang apabila diklik data-data kita akan tersedot oleh si pelaku ini. Sehingga yang pertama adalah yang dilakukan oleh pelaku adalah memiliki atau mencuri data dari korban. Kemudian setelah mendapatkan data dari korban, pelaku ke gerai seluler untuk mengelabui petugas gerai seluler tersebut untuk meminta pergantian SIM. Nah, setelah mendapatkan SIM yang baru dengan nomor Ilham, padahal nomor Ilham ini masih aktif begitu, dan juga mendapatkan data-data rahasia pribadi dari Ilham, pelaku kemudian masuk ke fasilitas mobile banking dari Ilham. Dalam hal ini adalah Commonwealth Bank, mengganti username, mengganti password dengan fasilitas mobile banking korban. Nah, pelaku kemudian menguras rekening korban dikarenakan sebelum kita bertransaksi di mobile banking tersebut akan mendapatkan one time password atau OTP ke dalam nomor yang sama ke nomor pelaku tersebut. Kemudian dengan mendapatkan password itu dia bisa melakukan 1 kali transaksi dan ternyata ada 98 transaksi dalam kurun waktu 3 hari 4 hingga 6 Januari yang lalu. Nah, korban tidak mengetahui bahwa rekeningnya dibobol, pemirsa, sampai dia gagal menarik uang ketika dia berada di Melbourne, Australia pada awal Januari yang lalu. Artinya uang ratusan juta dalam rekening dia habis, bahkan ketika dia menarik dana pun dia sudah tidak bisa dikarenakan dananya habis. Nah, pelaku nampaknya adalah pemain handal. Ini adalah sejumlah analisa termasuk dari analisa ICT begitu, di mana dia memanfaatkan kesempatan ketika korban sedang pergi ke luar negeri atau ke Australia. Menurut dosen IT Universitas Dianuswantoro Semarang, Solihul Huda, dia menganalisa bahwa petugas seluler memberi SIM baru ini tanpa verifikasi sehingga langsung mengeluarkan SIM baru atas nama Ilham Bintang untuk si pelaku kejahatan ini. Nah, saat 2 SIM dengan nomor yang sama aktif, pemirsa, secara bersamaan, nomor yang dekat dengan BTS atau menara pemancar ini akan hidup. Sementara yang jauh, ingat bahwa posisi Ilham pada waktu itu adalah di Australia, ini nomornya akan terganggu begitu. Ini dikarenakan sistem operator komunikasi hanya memfilter 1 nomor. Posisi Ilham saat itu di luar negeri, artinya dia jauh dari menara BTS Indosat Ooredoo. Nah, selain itu penggunaan one time password atau OTP yang dikirimkan pihak bank ke nomor telepon yang pelaku pegang juga berkontribusi pada terjadinya kejahatan ini. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan untuk menghindari apa yang terjadi dengan Ilham, di mana sudah bank kita dibobol, data kita dicuri, dan juga nomor telepon kita di copy begitu secara ilegal oleh pelaku dengan mendatangi gerai telepon seluler. Yang pertama adalah tidak sembarang mengklik link yang Anda terima di WhatsApp, Anda terima di email, kemudian Anda terima di SMS, messages begitu. Jangan mengklik secara sembarangan link-link tersebut. Kemudian juga tidak mengisi dan memberikan data pribadi dan perbankan kepada siapapun yang menurut Anda itu tidak memiliki otoritas. Kepada bank, kepada misalnya asuransi yang tidak memiliki otoritas, jangan berikan data pribadi Anda. Kemudian masih banyak bank yang hanya mengandalkan OTP atau one time password murni. Maksudnya adalah seperti perubahan kata sandi sampai perubahan PIN, ini dapat dilakukan hanya dengan via SMS begitu. Autentifikasi transaksi juga bisa lewat SMS. Padahal menurut dosen dari universitas ini perlu lebih dari itu. Misalnya memakai token, walaupun
old fashion walaupun ketinggalan zaman, namun token tersebut sangat berguna dan jauh lebih aman. Dan token saat ini masih dipakai untuk internet banking, sementara mobile banking hanya menggunakan OTP, one time password, atau menggunakan password transaksi begitu. Nah, sementara menurut Direktur Eksekutif ICT Institute Heri Sutadi, perbankan juga perlu memperketat keamanan data pribadi konsumen agar jangan sampai dimanfaatkan untuk memperoleh akses SIM card dari korban. Pertanyaannya kemudian, apa yang sebenarnya terjadi, kenapa kejahatan ini bisa terjadi, dan apa yang harus Anda lakukan pemirsa agar terhindar dari kasus kejahatan seperti yang dialami oleh wartawan senior Ilham Bintang ini. Kita akan membahas dengan sejumlah narasumber, namun saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu dengan Bang Joni G. Plate, Menkominfo, yang saat ini sedang berada di luar negeri. Bang Joni, selamat malam waktu Indonesia, Bang. Ya, sorry. Bang Joni, ini kabarnya Kominfo sudah memanggil pihak seluler, dalam hari ini Indosat Ooredoo, Bang. Apa hasil dari pemanggilan itu dan apa yang bisa diperbaiki atau apa yang sebenarnya salah? Ya, yang pertama Rory, ya, yang pasti Kominfo ya melalui Direktorat Jenderal terkait sudah berkomunikasi dan menyurati Ooredoo untuk penjelasan dan tindak lanjutnya. Tetapi ya yang harus kita lihat, ini kejahatan kriminal cyber, ini kejahatan kriminal di era digital. Nah, disitulah tidak mungkin kejahatan ini dilakukan oleh seorang saja. Nah, karena ini kejahatan, ini kriminal, maka tindakan pencegahan dan penanganan kriminal-kriminal di bidang telekomunikasi dan digital itu harus dilakukan dengan tegas. Indonesia suka atau tidak suka akan beranjak dan memasuki era digital. Di sini juga penting yang namanya undang-undang perlindungan data pribadi. Ini menjadi relevan sekali untuk kita segera menyelesaikan undang-undang data pribadi. Tetapi terkait dengan kasusnya Pak Ilham ya, ini ada beberapa institusi terlibat di dalamnya, baik itu perbankan maupun operator perusahaan telkom. Ya. Apa kelemahan dari dua institusi itu, Bang, menurut Anda? Ini sebetulnya dari sisi aturannya sudah ada disiplin dari para pelaku, pejabat atau petugas-petugas yang cek dan recheck belum menjadi budaya yang harusnya ya diperlukan di Indonesia. Terlalu memudahkan, terlalu menggampangkan dan bekerja as usual. Nah, kita harus melihat bagaimana pada setiap kali apa saja termasuk pertukaran pergantian SIM card harus memastikan bahwa yang mengganti ini adalah pemilik sebenarnya. Demikian pula dari perbankan. Ya, tentu kita akan berbicara dengan OJK ya. Bagaimana manajemen data pemilik data di perbankan terkait dengan kerahasiaannya dan konsen-konsennya untuk digunakan. Tidak bisa asal digunakan. Seperti Saya ini. akan coba membahas satu persatu, Bang Joni. Ini dari provider selulernya terlebih dahulu, yakni Indosat Ooredoo. Dikatakan Kominfo bahwa Indosat Ooredoo tidak menjalankan SOP. SOP apa yang tidak dijalankan sehingga SIM card bisa dibajak seperti ini, Bang? Ya gini, kalau detail teknis tentu kewenangan manajemennya itu ada di manajemennya Ooredoo ya. Tetapi detail teknisnya itu apa? Pada saat menerbitkan SIM card, apakah menerbitkan SIM card itu kepada pemilik SIM card lama? Cek dan rechecknya seperti apa untuk memastikan bahwa pemilik SIM card yang ditukar ini adalah orang yang benar, orang yang sebenarnya. Nah, hal-hal ini kan sangat teknis di lapangan, di front line. Nah, itu yang belum saya tahu beberapa kali, misalnya online transfer ya antar negara, itu suara pun harus menjadi recognition, harus menjadi alat untuk menguji benar nggak ini yang punya melalui suara. Atau melalui hal yang lain. Apakah ada SOP yang dilanggar, Bang Joni, menurut Anda, secara teknis di lapangan, frontliner ini? Yang pasti ada pelanggaran, ada kesalahan di situ, sengaja atau tidak dengan sengaja. Kalau tidak dengan sengaja, tinggal perbaiki cara dan pelatihan. Tetapi kalau dengan sengaja, ini harus dilihat, ada nggak tindakan kriminal yang terjadi di sana, yang dilakukan secara bersama-sama. Dan itu berarti serius. Bang Joni, ini kemudian ketika si pelaku mengurus SIM baru ke gerai seluler Indosat Ooredoo, pasti dia sudah mendapatkan data-data pribadi dari korban. Data-data pribadi itu bisa didapatkan ketika misalnya apply kartu kredit, KTA, dan lain sebagainya.
Nah, ini akan membawa saya ke pertanyaan terkait dengan RUU Perlindungan Data Pribadi, di mana itu akan memberikan perlindungan dan juga kepastian bagi masyarakat terkait dengan data dia akan dibuat apa, akan dikemanakan begitu. Progresnya Iya, seperti apa RUU ini, Bang? saat ini data-data ya itu sudah tersebar di terlalu banyak institusi di Indonesia ini. Ya, karenanya kita harus mempunyai satu payung hukum yang kuat yang disebut dengan RUU Data Pribadi atau yang di dunia internasional dikenal sebagai GDPR, General Data Protection Regulations ya. Nah, di situ harus diatur penggunaan data harus dengan konsen, tidak bisa dicolong, dicuri. Tidak perlu ada sanksi dan tindakan yang tegas atas violation atau penyimpangan penggunaan data pribadi. Tidak bisa itu dianggap sebagai hal yang biasa, itu hal yang serius. Hal yang sangat serius karena data nanti akan menjadi satu kekuatan atau nilai ekonomi yang luar biasa besar yang bisa disalahgunakan untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan security dan keamanan pribadi, untuk kepentingan security dan keamanan negara. Jadi ini hal yang sangat serius yang harus kita siapkan. Kapan ini akan selesai, Bang Joni? Kita sudah siap, tinggal prosesnya nanti untuk masuk ke DPR dan saya yakin teman-teman di DPR secara politik nanti akan menyelesaikan dengan cepat karena memang pemahaman dan urgensi untuk kita miliki Indonesian GDPR itu sudah saatnya sekarang. Bahkan kita sudah agak terlambat apabila dibandingkan dengan banyak negara lain. Bang Joni, ini Ilham Bintang diyakini bukan merupakan satu-satunya korban. Kalau misalnya modusnya seperti ini diprediksi Pak Samuel juga memprediksi bahwa dia bukan satu-satunya korban begitu. Ada banyak korban yang di luar sana tapi mungkin tidak melapor. Apa langkah Kominfo? Ini pertanyaan terakhir, Bang. Apa langkah Kominfo pasca terkuaknya kasus yang menimpa Ilham Bintang? Yang pertama pasti Kominfo ya. Kominfo bukan law enforcement. Ya karenanya kita hanya bisa bentuknya administratif ya. Apakah lisensinya yang akan kita tinjau ataukah pelanggaran-pelanggaran administratif. Namun hal ini tidak saja administratif. Kalau ini law enforcement kita akan minta tentu agar lembaga-lembaga hukum kita mengambil langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang sungguh-sungguh sehingga ada efek jerak. Kita akan masuk ke era digital, ya maka data pribadi dari 270 juta rakyat itu harus betul-betul mendapat perlindungan yang memadai. Bang Joni G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika dari Davos, Swiss. Terima kasih atas waktunya di Prime Talk malam hari ini. Selamat malam waktu Indonesia, Bang. Sukses untuk acara di sana. Dan pemirsa, kami juga masih berusaha untuk menghubungi Ilham Bintang, sang korban terkait dengan pembobolan rekening bank dikarenakan pembajakan SIM card telepon seluler ini. Dikarenakan saat ini Ilham masih diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya. Kami nanti akan berusaha untuk menghubungi dia melalui sambungan telepon maupun telewicara seperti yang dilakukan oleh Bang Joni tadi. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Sekarang saya akan menyapa melalui sambungan telepon Ilham Bintang, korban pembobolan rekening yang menjadi topik utama pembahasan kita malam hari ini. Bang Ilham, selamat malam, Bang. Selamat malam, Bung Rodi. Apa kabar? Baik, Bang Ilham, saya berharap Anda walaupun rugi ratusan juta rupiah tetap dalam keadaan baik. Bagaimana Bang, awal mula kejadian sehingga Anda kebobolan begitu? Kapan Anda menyadari ini? Pertama sekali indikasinya itu pada tanggal 4 Januari, sekitar jam 5 subuh di Bandara Sydney di Australia gitu. Oke. Itu menjelang kami boarding, saya bawa anak cucu, itu kan lagi repot tuh. Loh, saya periksa handphone saya, kok ada SOS. Padahal 2 hari sebelum berangkat ke Australia, itu saya sudah mendaftar untuk paket roaming gitu, Pak Rory. Oke, berarti ada peringatan SOS di handphone Anda? SOS itu artinya tidak ada jaringan, ya kan? Tidak ada jaringan. Jaringan. Padahal sempat saya heran juga, padahal itu 2 hari sebelumnya saya sudah paket roaming, beli paket roaming untuk selama di Australia gitu. Baik, seharusnya kalau sudah beli paket roaming tidak masalah, itu bisa tetap jalan begitu ya? Berkali-kali pengalaman saya seperti itu. Baik, kemudian Anda mencoba untuk bertransaksi, melakukan transaksi melalui apa Bang? Internet banking kah pada waktu itu? Belum, saya sampai di Melbourne saya coba lagi. Apakah ini kena ada gangguan? Kan sering ada gangguan sesaat saja tuh hilang bagus gitu. Nah, setelah sampai jam 9 pagi di airportnya Melbourne itu, bandara Melbourne, saya periksa lagi masih SOS juga. Nah, karena saya butuh komunikasi, saya belum sadar apa yang terjadi. Saya pikir
mungkin hanya gangguan teknis saja, gangguan sinyal segala macam gitu. Lalu saya beli kartu Optus, kartu lokal gitu, Australia. Kemudian karena itu hari Minggu saya baru ketemu anak yang sekolah di sana, kangen-kangenan. Lepas ini saya nggak begitu fokus lagi sama handphone. Baru besoknya lagi saya coba lagi malam-malam loh. Karena kalau internet banking itu meskipun tidak pakai SIM card, itu bisa diakses melalui WiFi gitu. Ya. Saya coba tetap aja yang keluar adalah salah PIN, salah password. Nah, saya kan ini orang tua, saya pikir apa saya yang kurang eja, sampai 11 kali tuh saya nomor satu hurufnya, angkanya tidak bisa juga masuk. Baik, artinya ketika Anda mencoba internet banking itu berkali-kali muncul salah password. Apa yang kemudian Anda lakukan, Bang? Selanjutnya. Besoknya tanggal 6 pagi-pagi itu saya buka lagi. Akhirnya jam 10 pagi saya ke kantornya Combank di Swanston Street di Melbourne, kebetulan dekat tempat tinggal kami gitu. Saya coba dengan manual, dengan kartu ATM itu. Ya. Nah, pada waktu masukin kartu ATM, keluar di layar tidak ada saldo. Tidak ada saldo, artinya dikuras habis uang di situ. Iya, dikuras habis. Saya ambil angka terkecil saja pun $20, itu setara dengan 200.000, tidak bisa keluar. Baik. Artinya ini berawal dari SIM card Anda yang tidak bisa jalan, kemudian Anda internet banking tidak bisa juga karena dikatakan salah password. Ketika Anda pakai manual ke kartu ATM dengan mesin ATM pun juga uangnya habis di situ. Apa kemudian yang Anda lakukan, Bang? Melapor ke Commonwealth Bank yang tempat Anda berada atau seperti apa? Saya langsung foto di layar itu, saya kirim ke agen saya di sini, namanya Dini itu, agennya dari Combank. Saya tanya ada apa yang terjadi dengan kartu saya. Waduh Pak, saya belum bisa periksa sekarang Pak. Ini pagi jam 6 Jakarta. Saya baru ke kantor jam 8. Artinya Bung Rory saya harus menunggu 2 jam ya. Oke. Harus 2 jam. Baik. Bang, tapi begini, sempat juga saya terpikir kenapa dia tidak sebagai agen itu, mestinya kan dia ada call center-nya 24 jam, mestinya kan dia bisa akses masuk misalnya gitu. Baik. Bang Ilham, tapi yang kemudian menjadi pertanyaan, kenapa si pelaku bisa kemudian mengganti SIM Anda dengan SIM yang baru, nomor yang sama di gerai seluler? Ini pasti kan data-data Anda berhasil dicuri. Iya. Kemudian dia bisa mengganti username dan juga bisa mengganti password di mobile banking ataupun internet banking Anda. Bang Ilham merasa tidak memberikan data-data pribadi ke pihak-pihak yang mencurigakan beberapa waktu terakhir atau mengklik link yang tidak pasti sumbernya? Itu begini, itu tidak ada Mas. Itu kan tadi ada pengamat mengatakan menerima SMS, tidak ada. Yang ada sama saya kasusnya beda ini. Orang memang datang meminta kartu. Jadi bukan saya nggak bisa mengatakan bahwa yang terjadi sekarang kan kalau kita perhatikan dari berita-berita itu orangnya nggak muncul. Dia pakai virtual atau hacker yang menggunakan ini. Jadi kan physically kelihatan orang yang mengambil kartu itu, Mas. Baik. Di CCTV. Di CCTV itu. Jadi memang fisiknya ada sehingga dengan mudah kita mengidentifikasi bahwa ini pencurian dilakukan dengan difasilitasi oleh outletnya itu, gerai Indosat itu gitu. Baik, Bang. Kemudian ketika ada orang yang meminta kartu SIM baru ini dengan nomor yang Anda punya ke gerai Indosat Ooredoo di Bintaro Exchange di Jabodetabek, adakah notifikasi di handphone Anda atau langsung SOS saja? Kita lihat begini ya, kalau lihat waktunya, time frame-nya itu kan dia pukul 9 malam 02 menit, ya Mas. Diambilnya tuh di Bintaro. Itu artinya di Sydney jam 1 malam. Oke. Jam 1 malam saya udah tidur, Mas. Jadi tidak ada peringatan apapun di handphone Anda ya terkait dengan aktivitas ini? Iya, pagi-pagi itu ketemunya di bandara, saya buka handphone, SOS itu. Oke, Bang, kemudian ini dalam periode 3 hari, 4 sampai dengan 6 Januari 2020 ada 98 transaksi ke rekening yang berbeda-beda. Apakah kemudian pihak bank juga memberikan peringatan, kok ini ada sesuatu kegiatan yang mencurigakan begitu? Dalam 3 hari ada 98 transaksi ke rekening yang berbeda-beda. Ya karena SIM card saya diambil, otomatis mungkin ada pada si pelaku.
Bukan sama saya, karena saya kan sudah dilumpuhkan ininya. Kayak pembajakan pesawat, saya di pilotnya dilumpuhkan sistemnya itu oleh sistem itu gitu. Cuman menarik pertanyaan Anda, bisa ditanya sama Kombeng itu, bagaimana bisa meluluskan dalam waktu 3 jam saja, bukan 4 hari itu Mas Rory, cuma 3 jam. 98 transaksi langsung meluncur, ditambah dengan penambahan rekening baru. Oke, artinya Untuk dalam 3 jam ya, bukan 3 hari ya, 98 transaksi itu. Meskipun dia bekerja tanggal 4 sama tanggal 5, karena berhubung Sabtu Minggu itu tidak ada transaksi, dia baru jalan hari Senin tanggal 6. Baik. Itu sebabnya saya berkejaran dengan waktu. Andai kata jam 6 ada sistem yang lebih bisa menangkal itu tidak ada kejadian ini Mas Rory. Oke, ini artinya tidak ada peringatan walaupun dalam rentang waktu hanya 3 jam ada 98 transaksi di bank tersebut. Bang, selain kartu debit, selain kartu debit yang dikuras, apa saja kartu yang lain atau rekening yang lain? Begini, saya ada 3 aplikasi internet banking maupun mobile banking di handphone saya. Ada satu Kombank, kedua Citibank, dan ketiga mobile banking BCA. Itu tidak disentuh dua-duanya. Cuma satu yang Kombank aja. Yang mana nih? Kombank itu yang sentuh. Yang disentuh hanya Kombank, sementara 2 bank lain tidak? BCA Tidak. dan Citi aman? Iya aman. Untung saja saya ada itu sehingga saya bisa melanjutkan kehidupan di Sydney, di Melbourne gitu. Baik. Artinya debit card, internet banking Anda dibajak, kemudian bagaimana dengan kartu kredit? Nah, kartu kredit juga ada 5 kartu kredit, BNI sebanyak 85 juta, A 8,5 juta itu, yang ke-11 baru ada peringatan di stop sama ini, secara otomatis dia blokir kartu saya. Baik. Nanti nggak Mas? Lalu kemudian yang menarik itu Citibank. Citibank itu waktu saya di Jakarta saya cek kembali, rupanya saya nggak tahu apakah apa yang terjadi, tetapi ada 6 transaksi, 5 dibalikin uangnya. 6 transaksi, 5 dibalikin uangnya. Balikin. Jadi tadi jumlah seluruh itu ada belasan juta, berapa juta, 15 juta ada. Bang Ilham. Lalu di BCA itu lebih menarik lagi, tanggal 17 semuanya balik. Semuanya balik. Ada berapa transaksi itu? Kartu kredit. Ada di BCA itu ada 6 transaksi. 9 transaksi. Semuanya balik transaksi. Uangnya ya? Semua balik. BCA baru tadi saya terima emailnya bahwa itu sudah balik semua. Jadi baik. Dengan demikian tidak ada masalah. Artinya dari pembobolan rekening di debit, kemudian pembobolan di credit card, berapa kerugian yang Anda alami? Ya, seperti yang sudah diberitakan oleh Metro TV juga, beberapa ratusan juta lah Mas. Beberapa ratusan juta. Oke. Ya, tetapi problem sekarang itu sebenarnya bukan jumlahnya itu betul, tetapi bagaimana rentannya sistem kita di Indonesia ini gitu. Sistem pengawasan dari perbankan maupun seluler itu. Saya setuju dengan pendapat Pak Menteri tadi bahwa memang kita ini menjadi mangsa dari perlombaan IT dari perbankan maupun seluler yang memudahkan kita, tapi sekaligus memudahkan kita bobol sekaligus gitu. Baik. Terima kasih Bang Ilham atas informasi yang Anda bagikan kepada kami, dan kami yakin ini juga bukan merupakan satu-satunya kasus. Banyak pasti juga orang di luar sana yang mengalami kasus yang serupa, namun semoga si pelaku atau pembobol ini segera ditangkap oleh polisi dan mendapatkan ganjaran yang setimpal dari hukum. Terima kasih Bang Ilham atas waktunya di Prime Talk. Selamat malam Bang. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu, nanti kami akan berbincang dengan Bang Heru Sutadi, Direktur Eksekutif ICT Institute, terkait dengan fenomena phishing, kemudian pembajakan SIM card, hingga akhirnya pembobolan rekening di bank. Dan juga nanti kami juga akan berbincang dengan Elsa Syarif, kuasa hukum dari Ilham Bintang, dan juga Fernando Setu, PLT Kabir Humas Kemenkominfo, sesaat lagi. Saya akan ke Pak Heru terlebih dahulu. Pak Heru, apa sebenarnya yang membuat kasus ini bisa terjadi? Celahnya di mana? Jadi yang pertama kita prihatin juga apa yang terjadi pada wartawan senior kita Pak Ilham Bintang gitu ya. Dan memang ini juga merupakan saat yang tepat juga untuk kita melihat keamanan data di era cyber seperti sekarang ini. Kalau kita lihat memang ini ada 2 peristiwa yang mungkin terpisah, tapi kemudian dia di ujungnya itu saling terkait gitu. Yang pertama itu adalah bagaimana si pelaku itu bisa mencuri semua data korban. Artinya bahwa semua data Pak Ilham Bintang ini memang
sudah ditarget sudah lama gitu. KTP, jadi KK. KTP-nya juga dia sudah tahu, mungkin perbankannya mana, terutama tadi yang Kombank mungkin. Kalau yang lain dia mungkin bisa jadi nggak tahu. Tapi kalau Kombank dari penjelasannya itu memang sudah ditelusuri lebih jauh lah gitu. Karena kalau kita lihat dalam beberapa uji coba yang saya lakukan gitu ya. Jadi nggak serta-merta orang bisa melakukan login ketika menggunakan SIM card milik orang lain gitu ya. Karena dia akan melaporkan seolah-olah bahwa SIM cardnya hilang atau passwordnya lupa atau username-nya lupa. Sehingga pihak perbankan dalam aplikasi yang saya coba itu ada beberapa data yang diminta. Yang pertama itu nomor kartu. Jadi nomor kartu itu harus dimasukkan. Kemudian juga expirednya kapan. Dan juga yang menariknya tanggal lahir gitu ya. Artinya kan selain data perbankan ada juga data KTP atau KK yang diminta. Nah kemudian ketika kita masukkan data itu dengan benar, memang pihak perbankan melalui aplikasi meminta OTP gitu. Betul, ya. one time password. One time password. Artinya apa? Bahwa si pelaku ini juga harus memiliki nih si nomor ponsel HP SIM card dari si korban gitu ya, agar semua informasi itu bisa diterima karena banyak perbankan itu tiap transaksi mereka mengirimkan password yang berbeda. Betul. Nah, sehingga juga kalau ada nomornya mereka kuasai ya transaksi itu bisa dilakukan. Ini satu dari sisi perbankannya dan juga dari sisi datanya. Kemudian kalau dari sisi selulernya, teleponnya. Nah dari sisi seluler artinya bahwa orang bisa mendapatkan SIM card yang bukan haknya gitu ya. Nah ini perlu ditelusuri. Yang pertama itu tentu SOP-nya seperti apa sih gitu ya. Memang kalau SOP yang saya coba di beberapa gerai itu kan misalnya kita kalaupun bukan kita sendiri dimintakan surat kuasa. Betul. KTP diminta diperlihatkan, ada fotokopinya segala macam. Walaupun kemudian menunggu 1 jam untuk aktivasi gitu. Tapi paling tidak sebenarnya proses SOP ini harus dijalankan. Gitu ya. Nah ini memang kalau saya nggak tahu persis bagaimana peristiwa ini terjadi, tapi itu harus dielaborasi gitu. Apakah memang ini ada pelanggaran SOP pelanggaran karena masalah SDM atau masalah memang ini menjadi juga bagian dari perencanaan yang sudah matang dari pelaku. Gitu. Saya akan tanyakan sekarang ke Bang Fernandus. Bang Fernandus, Kominfo sudah memanggil pihak Indosat Ooredoo dan dinyatakan melanggar SOP. SOP seperti apa yang dilanggar? Jadi hari Senin kemarin Dirjen Aptika sekaligus Wakil Ketua BRT sudah memanggil Indosat Ooredoo untuk menjelaskan apa yang terjadi pada peristiwa penggantian SIM card secara melawan hukum dalam peristiwa yang melibatkan atau menjadikan korban Pak Ilham Bintang. Dalam penjelasan dari Indosat sudah kelihatan alur-alurnya itu sepertinya sudah dijalankan. Artinya ada permintaan ke KTP asli itu dilakukan. Si pelaku nunjukin KTP. Pelaku nunjukin KTP asli. Artinya celah yang kedua tadi selain Pak Irus menunjukkan bahwa ada celah di perbankan, ada celah di situ pemalsuan ID card-nya. Berarti si pelaku memasukkan KTP Ilham Bintang dan kemudian itu artinya SOP itu dijalankan di situ dalam aspek itu. Kemudian secara SOP juga bahwa ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ibu kandung dan kemudian misalnya tanggal lahir dan seterusnya atau melakukan pembayaran kapan terakhir, menelpon yang biasa ditelepon terakhir itu terkesan semuanya itu dilakukan dengan sudah sesuai dengan SOP artinya dalam penjelasan itu. Tapi tentu saja nanti pada waktunya ini kan sudah di ranah penyidikan di Polda Metro sudah dilaporkan proses pembuktian apa yang terjadi pada penggantian SIM card secara melawan hukum ini, apa yang terjadi di sana itu tentu penyidik akan melakukan itu semua. Artinya melanggar SOP-nya di mana kalau sebenarnya itu sudah dilakukan misalnya menunjukkan KTP walaupun KTP-nya itu palsu. Ini artinya kan berarti kejahatan sudah direncanakan dan ditarget ke Ilham Bintang. Jadi memang untuk menjawab apakah melanggar SOP itu bukan, itu belum bisa dijawab per hari ini. Artinya penjelasan dari pemaparan yang disampaikan pihak Indosat kepada BRT Kementerian Kominfo itu tahapan-tahapan itu dilakukan dengan baik. Untuk diketahui pula bahwa seluruh operator telekomunikasi kita dalam menjalankan proses penggantian SIM card itu juga sudah menjalankan namanya ISO 27001 sistem keamanan informasi. Itu semua pun sudah diterapkan. Artinya kita tahu bahwa pelaku kejahatan ini sudah tahu celah-celah mana yang memang mereka akan tempuh sehingga kemudian proses itu mereka akalin sehingga target dalam hal ini kartu pun dalam penguasaan dia. Oke, dengan pelaku datang ke gerai jam 9 malam lebih. Tutup jam 10 itu gerai, sehingga ada kesan buru-buru mau tutup. Apakah ini membuat yang ada di front line itu kemudian mempercepat waktu proses yang misalnya biasanya 1 jam menjadi lebih singkat sehingga akhirnya di situ ada ketidaktelitian atau keterburu-buruan
Apakah ada mungkin impact-nya? itu dugaan. Itu artinya dalam amatan kita di video yang ditampilkan itu memang terkesan memang tidak sampai 1 jam. Baik. Ini mungkin proses itu yang mungkin miss-nya di situ. Tapi ini pun masih dalam proses dugaan karena akan dipastikan lebih lanjut di penyidikan di Polda Metro. Nanti kita lanjutkan lagi teman-teman. Saya harus jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali pemirsa dengan perbincangan lebih dalam terkait dengan topik ini sesaat lagi. Ketika kita melakukan transaksi mobile banking, biasanya kita mendapatkan OTP atau one time password dari bank, kemudian kita masukkan OTP tersebut untuk bertransaksi di mobile banking tersebut. Apakah one time password OTP ini aman, Mas Heru? Jadi pertama itu memang sekarang era digital. Kalau dulu kan kita pakai token lebih orang ribet gitu ya. Dengan OTP sebenarnya lebih mudah gitu. Tapi memang dengan kasus ini juga orang meragukan lagi OTP-nya ketika ada penguasaan ponsel atau nomor kita ke orang lain itu bisa langsung digunakan gitu. Masih mending kalau ini adalah perbankan online atau online banking. Tapi kalau misalnya mobile payment yang sekarang rame gitu, e-wallet segala macam, ketika dikirimkan OTP dan nomor itu dikuasai oleh pihak lain, semua bisa terkuras lebih cepat. Apakah kita perlu kembali ke era token? Ya memang ini jadi pertanyaan juga. Betapapun ya kalau menurut saya sih ada perlu double confirmation. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu dilakukan lagi. Jadi kalau misalnya perbankan, memang sebenarnya perbankan itu agak aman gitu. Jadi ketika kita melakukan transaksi, kan kita selalu dimintakan PIN gitu ya. Tiap transaksi. Tapi ketika misalnya e-wallet kan tidak ada PIN yang diminta gitu ya. Di bank ada celah, di kemudian cellular provider juga ada celah. Nah, apa kemudian langkah hukum dari kuasa hukum Ilham Bintang Elsa Syarif sudah tiba di studio setelah menembus macet Jakarta. Kita akan hadirkan di segmen terakhir sesaat lagi. Baik. Sudah ada Bu Elsa Syarif, kuasa hukum Ilham Bintang, korban dalam pembobolan rekening ini. Bu Elsa, apa kemudian langkah hukum yang akan dilakukan, Bu? Ya sekarang kan kita lagi proses pidananya. Mungkin minggu-minggu ini Pak Ilham Bintang di BAP. Pidana kemana, Bu? Di Polda Metro Jaya. Maksudnya terhadap siapa? Pokoknya ada terjadi peristiwa pembobolan ini di mana berkaitan antara Indosat dengan Bank Commonwealth. Nah itu nanti biar dilihat, diinvestigasi oleh kepolisian, dua-duanya memang ada sesuatu kelalaian, apakah kelalaian, apakah konspirasi dari ya kan oknum-oknum gitu. Itu kita proses. Tetapi di samping itu saya juga memproses secara mediasi. Nah, Indosat sudah datang waktu hari Senin kemarin, responnya cukup membuat comfortable klien saya yang korban ya, melegakan. Mereka bilang iya memang ada kelalaian. Kita juga udah punya videonya. Oke, kelalaiannya di mana kalau menurut Indosat? Jadi SOP-nya nggak terlalu ketat dijaga. Jadi dia pertama dia akan menggantikan SIM, SIM card-nya itu, dan tidak dilihat kebenaran dari orangnya dengan KTP-nya. Ternyata yang ektp ini juga masih bisa dipalsukan. Itu kalau untuk ke provider dari kalau untuk ke banknya. Nah, ke bank ini setiap orang kalau ada permasalahan, misalnya kita punya kartu hilang atau apa, kita nomor satu nggak pernah pikir ini ada kaitan dengan seluler, nggak, selalu langsung ke bank. Kita proteksinya ke bank. Disinilah kalau saya dengar cerita dari Pak Ilham, dari awal begitu dia ganti SIM card-nya Australia tetap terblok segala, nggak bisa. Jadi dia nomor satu langsung ke bank. Responnya gimana, Pak? Nah, responnya ya nanti kita cek ini, tenang aja Pak, ini. Dan dia juga nggak tenang, ternyata nggak bisa ambil uang ini dan minta supaya dicek ini, atau minimal biasanya diblokir, sehingga uang nggak untuk pencegahan. Tapi bank tidak melakukan sesuatu ketika ada transaksi 98 transaksi dalam waktu 3 jam, tidak ada yang dilakukan. Kalau sampai bobol 95 kan berarti tidak dilakukan blokir. Tidak ada apa-apa. Tidak ada informasi ke Pak Ilham juga, Bu? Bilangnya lagi diselidiki, suruh tenang-tenang melulu, itu persoalannya. Dan ternyata Pak Ilham ini nggak bisa tenang. Kenapa? Permintaan blokir langsung blokir. Harusnya permintaan blokir, tapi nggak bisa tenang.
dia juga datang sana kan karena mau berlibur dan juga ada 2 anaknya juga sekolah Baik, di sana. artinya mediasi sudah dilakukan tapi Anda tetap akan membawa ke ranah pidana untuk kedua. Tapi belum ya, dari Pihak pihak Commonwealth belum welcome terhadap Pak Ilham. Pak Ilham juga agak sebel kan. Tapi tadi saya sudah ketemu, terus terang sudah ketemu dengan Ibu Dewi sama Pak Tommy dari pihak Commonwealth. Saya jelasin, kan dia korban. Dia percaya dengan bank. Bank itu kan harus menjaga kepercayaan kepada publik terhadap bank ini. Nah, waktu itu Pak Anwar katanya cukup senior juga akan membantu. Jadi setelah sampai di Jakarta, Pak Ilham dengan senang mau ketemu. Tapi ternyata dia bilang gini, saya nggak dibatalkan, saya nggak mau ketemu karena direksi nggak mau bertanggung jawab. Artinya tetap ada ganjalan di hati terhadap pihak bank, namun pihak Indosat sudah lebih happy, sudah lebih lega begitu. Tapi pidana tetap jalan untuk keduanya. Jalan, soalnya begini, ini bukan masalah pribadinya Pak Ilham, tetapi persoalannya waktu dia posting di Facebook, begitu banyak korban, sehingga ada niat dari Pak Ilham untuk memperbaiki inilah. Artinya supaya ketika dia posting di Facebook, kerugian. banyak korban yang menceritakan hal yang sama, Bu. Iya, Oke. Terima kasih Bu Elsa sudah menembus macet. Terakhir untuk Bang Fernandus, apa yang akan dilakukan Kominfo untuk menyeragamkan SOP? Karena tadi ada pelanggaran SOP di pihak seluler untuk seluler-seluler di Indonesia, terutama untuk penggantian SIM card. Singkat saja, Pak. Betul sekali, BRT Kementerian Kominfo sudah meminta para operator untuk memastikan lagi SOP-nya berjalan. Kami akan melihat detil per detilnya, rangkaian tahapan dalam proses penggantian SIM card tadi. Apa yang lewat, apa yang perlu ditambah, apakah dalam hal ini yang perlu akan dilakukan dalam surat edaran yang akan dikeluarkan oleh BRT dalam waktu sesegera mungkin.